Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pembelajaran matematika kali ini Bapak akan membahas masih berkaitan dengan teorema Pythagoras. Yang harus kita pahami, yang pertama dalam mempelajari teorema Pythagoras adalah tentang bagaimana cara mengetahui atau memahami yang disebut sisi miring atau hipotenusa pada segitiga siku-siku. Sudah kita ketahui yang namanya segitiga siku-siku adalah sebuah segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku. Nah ini, siku-sikunya ini. Jadi kita mengetahui suatu sudut itu siku-siku atau tidak, akan selalu ada tanda seperti ini. Berarti kalau ada tanda penyiku seperti ini, itu dinamakan segitiga siku-siku. Nah ini siku-sikunya 90 derajat. Ini siku-sikunya dan ini juga siku-sikunya, berarti ketiga ini disebut segitiga siku-siku. Dan teorema Pythagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi kita akan fokus membicarakan segitiga siku-siku. Nah perhatikan, untuk mengetahui yang dinamakan sisi miring atau hipotenusa, yang pertama kita lihat pada segitiga siku-siku adalah sudut siku-sikunya. Nah ini misalkan ada segitiga sisinya A, B, C. Kita lihat sudut siku-sikunya. Nah ini sudut siku-sikunya. Nah hipotenusanya adalah sisi yang berada tepat di seberang atau di depan sudut siku-siku. Nah ini sudut siku-sikunya, yang ada di depannya berarti ini C. Nah berarti C ini disebutnya adalah sisi miring atau hipotenusa. Tapi lebih tepat kita sebut hipotenusa karena tidak selamanya posisinya miring. Nah berarti C ini adalah hipotenusa. Nah sekali lagi, yang disebut sisi miring atau hipotenusa itu adalah sisi yang berada tepat di seberang atau di depan sudut siku-siku. Nah berarti ini C ya. Kalau pada segitiga yang pertama ini hipotenusanya adalah C. Kita lihat segitiga yang kedua, ada segitiga KLM. Nah, kalian harus bisa menentukan mana mana hipotenusanya dari KLM ini, apakah K, L atau M. Nah, sekali lagi, yang pertama kita lihat adalah sudut siku-sikunya. Mana sudut siku-sikunya? Ini. Sudut siku-sikunya. Yang berada di depan atau di seberang sudut siku-sikunya mana? M. Nah, berarti M ini adalah hipotenusa. Atau sisi miringnya adalah M. Dari segitiga KLM ini, sisi miringnya adalah M. Kemudian kita lihat yang ketiga. Segitiga yang ketiga. Ada segitiga PQR ya. PQR. Pada segitiga PQR ini tentukan yang mana hipotenusanya. Sekali lagi, untuk mengetahui mana hipotenusanya, kita lihat sudut siku-sikunya. Nah ini sudut siku-sikunya. Yang berada di depan sudut siku-siku atau di seberang sudut siku-siku berarti itulah hipotenusanya. Berarti dari PQR ini hipotenusanya adalah Q. Ya, Q adalah hipotenusa. Ya boleh pakai Y, boleh pakai I, bebas. Nah itulah hipotenusa. Bisa paham ya? Kalian harus bisa membedakan mana hipotenusa dan mana sisi-sisi yang lainnya. Ingat, hipotenusa atau sisi miring itu adalah sisi yang berada tepat di depan sudut siku-siku. Kemudian kita ke teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras. Nah kita lihat segitiga ini. Segitiga ABC, tentunya hipotenusanya adalah C karena berada tepat di seberang atau di depan sudut siku-siku. Nah, teorema Pythagoras itu bunyinya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Tapi Bapak menyarankan jangan menghafal rumusnya, tapi pahami konsepnya. Pahami mana hipotenusanya. Nah, ini dari A, B, C. Berarti hipotenusanya adalah C.
maka teorema Pitagorasnya berbunyi C kuadrat. Nah, kita lihat sisi miringnya dikuadratkan, berarti C kuadrat. Hipotenusa dikuadratkan sama dengan, nah, sisi-sisi yang lainnya kuadratkan dan jumlahkan. Nah, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini bunyi teorema Pitagorasnya. Nah, kalau kita lihat dari segitiga ini, segitiga yang kedua tadi, di segitiga yang kedua ini, segitiga KLM. Bagaimana bunyi teorema Pitagorasnya? Berarti kalau KLM, ini lihat, yang pertama lihat hipotenusanya atau sisi miringnya. Hipotenusanya adalah M. Berarti teorema Pitagorasnya M kuadrat sama dengan, nah, berarti yang pertama adalah kita lihat sisi terpanjang atau hipotenusa. Hipotenusa adalah sisi terpanjang ya, pasti selalu sisi terpanjang. Ini terpanjang, ini terpanjang, ini terpanjang. Berarti kalau dari segitiga ini, teorema Pitagorasnya adalah M kuadrat sama dengan, nah, sisi-sisi yang lainnya dijumlahkan, kuadratkan dan jumlahkan, L kuadrat ditambah K kuadrat. Paham ya? Nah, kemudian dari segitiga yang ketiga ini, sisi miringnya mana? Q. Berarti Q kuadrat sama dengan sisi-sisi yang lainnya, kuadratkan dan jumlahkan, P kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, jadi secara umum, teorema Pitagoras itu, kalau segitiga siku-sikunya segitiga ABC, maka bunyi teorema Pitagorasnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Paham ya? Kalau yang ditanyakan A kuadrat, tinggal dibalik saja, berarti C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau yang ditanyakan B kuadrat, berarti C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, lihat, tinggal dimanipulasi saja, tinggal dibolak-balik. Yang dikurangi pasti sisi terpanjang. Ini C kuadrat kurangi B kuadrat. C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, fungsinya teorema Pitagoras ini adalah nanti kita bisa menghitung panjang salah satu sisi yang tidak diketahuinya tanpa mengukur. Cukup kita mengetahui dua sisi yang lainnya, panjang dua sisi yang lainnya, kita mengetahui satu sisi yang belum diketahui. Misalkan kita ingin mengetahui C, asal kita mengetahui A dan B panjangnya berapa, kita pasti bisa mengetahui C. Kita bisa ingin mengetahui B, tidak usah mengukurnya, tidak usah mengukur panjang B. Cukup kita mengetahui panjang A-nya berapa, panjang C-nya berapa, kita gunakan teorema Pitagoras. Itu